Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Eva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten di berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari pendidikan Islam untuk anak sampai dengan dewasa, khotbah Jumat, bimbingan mu'alaf, dan juga untuk kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis terhadap berbagai macam topik. Dan di ruang tengah ini, kita akan membahas isu-isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan, bukan hanya dari sudut pandang keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten, tapi juga bersama dengan pakar yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas satu topik bahasan yang seru banget untuk kita kulik. Kita akan bercerita banyak mengenai satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman semua pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu mengenai muslimah dulu dan juga sekarang. Apa bedanya? Nah, kita akan mengulik ini bersama dengan dua narasumber kita yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama kita ada ustazah dari cariustad.id, yaitu Ustazah Isna Rahmah Solihatin LC SPDI MPD, dan juga ada seorang aktivis perempuan muda dari Yayasan Puan Amal Hayati Banu Rasia Jamil. Untuk pengetahuan teman-teman semua, Yayasan Puan Amal Hayati adalah yayasan yang didirikan oleh Ibu Sinta Nuriyah Wahid yang bergerak bersama masyarakat dan juga pesantren untuk pemberdayaan perempuan dan hak-hak kelompok rentan. Kita sapa dulu narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Isna Waalaikumsalam dan warahmatullahi juga wabarakatuh. Bu Baik, Nura. Kak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik selalu, mudah-mudahan selalu sehat supaya kita bisa menuntaskan puasa kita dalam Ramadan amin tahun ini ya. Dan hari ini kita akan bercerita banyak sama teman-teman semuanya mengenai bagaimana perkembangan muslimah dari zaman dulu dan juga masa masa kini gitu ya. Karena banyak sekali pastinya muslimah-muslimah di luar sana yang memiliki kontribusi yang sangat luar biasa terhadap perkembangan peradaban, keilmuan dan lain sebagainya begitu ya. Dan saya mau mau berangkat minta diceritakan oleh Ustazah Isna terlebih dahulu. Gimana dulu peran muslimah itu pada zaman Nabi seperti apa? Dan menanggapi perkembangan peran muslimah dari zaman ke zaman itu seperti apa? Islam memandangnya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Iva, ya. Nah, teman-teman, semuanya, ya bahwa, bagaimana sih muslimah dulu versus sekarang gitu Iya. ya. Jadi kita berbicara saat Islam datang begitu ya, Mbak, ya. Dalam kitab Fiqhul Mar'ahal Muslimah punya, karyanya Syekh Mutawalli Sya'rawi diterangkan bahwa saat Islam datang, derajat perempuan itu terangkat, ya. Islam memberikan kebebasannya, memberikan kemuliaannya, memberikan kepribadiannya, menyamaratakan haknya perempuan dan juga kewajibannya dengan laki-laki. Itu satu. Jadi jauh sebelum Islam datang kan peradaban jahiliyah kita tahu ya, Iya. bayi perempuan dikubur hidup-hidup itu sangat miris sekali kalau kita cerita dengar histori saat itu gitu ya. Tapi kemudian Islam datang seperti yang Syekh Mutawalli Sya'rawi katakan dalam bukunya, Islam merubah derajat perempuan dengan sangat luar biasa begitu ya. Dan kemudian eh, berbincang tentang kesamarataan hak dan juga kewajiban, Allah pun dalam Al-Quran juga menyampaikan bahwa siapapun ya yang mengerjakan amal baik, ini kuncinya adalah amal baik, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, asal dia beriman ke Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan penghidupan yang layak untuknya gitu ya. Dan Masya Allah. segala amal baik yang mereka kerjakan baik laki-laki maupun perempuan akan diganjar atau diberikan pahala yang sesuai dengan amalnya begitu. Nah, kemudian bagaimana sih peran, perempuan muslimah dari masa ke masa begitu ya. Nah, pada saat Nabi mungkin memang, perempuan muslimah itu berperan di dalam rumah tangganya, berperan sebagai ibu atau istri dari keluarganya begitu ya. Yang kemudian juga, beriringnya waktu begitu ya, perempuan juga menambah peran ya,
Apalagi saat, Sayyidah Aisyah waktu itu menjadi istri Rasulullah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana seorang perempuan bisa berperan dalam dunia pendidikan dan sosial serta keagamaan, begitu ya. Dan juga, apa namanya, banyak juga perempuan saat itu yang support sahabat-sahabat ketika berperang begitu ya, menjadi, perawat begitu, kemudian juga ada yang memang, menjadi pejuang senior begitu ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana kemudian peran muslimah saat itu, begitu ya. Nah, bagaimana kemudian peran muslimah saat ini gitu ya, peran muslimah saat ini tentunya tidak jauh berbeda. Hanya saja memang mungkin, sekarang lapangan pekerjaan Terbuka semakin sih ya. terbuka begitu ya, dunia semakin modern, maka perempuan pun memiliki peran yang bertambah begitu ya. Bukan hanya lagi masalah domestik begitu ya, bukan lagi hanya masalah pendidikan ataupun sosial keagamaan, juga masalah global perempuan ikut turut serta berperan. Terutama juga dalam politik gitu ya, kita tahu bahwa perempuan juga memiliki peran yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa banyak pemimpin gitu ya, baik itu dari tingkat daerah, negara, ataupun bahkan, dunia, itu berasal dari, kalangan perempuan, gitu kurang Oke. lebih. Jadi sebetulnya peran perempuan dari dulu, dari zaman Rasulullah itu sebetulnya sudah berperan aktif di masyarakat ya, dari lingkup dia terkecil dulu. Pasti yang utamanya ya di rumah tangganya, ke masyarakat sekitarnya, sampai berkembang ke detik ini perempuan bisa berkiprah di masyarakat bukan hanya untuk agama, negara, tapi juga untuk dunia, begitu ya. Nah, selain faktor-faktor tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Isna begitu, mengenai peran perempuan di zaman sekarang dan juga zaman terdahulu gitu. Faktor-faktor apa lagi yang membuat ada perubahan dan juga pergeseran peran dari, wanita di zaman dulu dan juga sekarang, Mbak Nura? Ya, baik, terima kasih Mbak Iva dan Ustazah. Faktor-faktor yang mempengaruhi, peran perempuan zaman dulu dan sekarang sebenarnya adalah saat ini adanya keterbukaan Iya, akses gitu ya. itu yang paling utama ya? Iya, yang paling utama, keterbukaan akses, keterbukaan, terutama teknologi Iya, gitu ya, teknologi yang memang, membuat kita semua makin, melihat bahwa, "Oh iya ya, ternyata inspirasi-inspirasi perempuan masa lalu gitu yang memang muslimah masa lalu, itu juga bisa kita lihat saat ini." Saya bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh ustazah tadi, mhm. bahwa sebenarnya yang membedakan manusia itu hanya ketakwaan dan keimanannya. Jadi, ketika kita sebagai perempuan, baik itu hidup di masa lalu, banyak sekali contoh-contoh perempuan yang tadi ada di medan perang. Lalu apa perbedaannya dengan sekarang gitu ya? Kita memang saat ini alhamdulillah terutama di negara kita tidak perang gitu, tetapi kita justru bagaimana mengambil peran. Jadi bukan perang ya, tapi peran di masyarakat dari hal terkecil, dari keluarga gitu kan, kemudian juga di publik gitu, kita itu boleh. Karena tidak ada aturan yang melarang kita untuk berperan di ruang manapun gitu. Adapun, apa namanya, peran yang kita ambil, "Ah, saya memang pengen, berada di ruang, domestik," gitu ya, di rumah tangga gitu berperannya, maksimalkan di situ gitu. Tetapi ingat bahwa sebenarnya kita mengambil peran itu dengan sadar, bukan karena memang suami saya meminta saya untuk hanya tinggal di rumah. Nah, itu sebenarnya yang saya ingin garis bawahi gitu di sini. Karena ingat gitu ya, manusia diciptakan oleh Allah itu dengan sempurna dan yang membedakan hanyalah iman dan takwa gitu. Jadi ingat, cita-cita terbesar manusia di dunia adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya gitu. Jadi, faktor apapun yang ada di masyarakat kita, tantangan patriarki dan lain sebagainya, itu adalah yang ada di lingkungan kita, tetapi kita lihat bahwa dari masa ke masa perempuan itu adalah bisa berada di garda terdepan untuk bisa memberi manfaat. Ya, luar biasa. Aduh, saya sampai terpana nih ya, karena saya yakin Ustazah Isna juga sepakat, saya sepakat dan teman-teman pun yang menonton di luaran sana sepakat juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Isna dan juga Bu Nura gitu. Bahwa kita sebagai wanita itu sebetulnya nggak ada pembatasan sama sekali untuk memiliki peran yang sangat besar ya Betul. di lingkup yang kecil maupun di lingkup yang besar gitu. Yang membedakan kita sebagai manusia hanya keimanan dan juga ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, berbicara soal hal ini,
Ustazah Isna, teman-teman di luaran sana pastinya mau punya ada suatu gambaran siapa tokoh di masa lampau perempuan yang memiliki peran yang sangat penting terhadap kemajuan peradaban ilmu dan juga peradaban yang lainnya begitu. Bisa diceritakan kepada teman-teman semua dan kita pastinya ya, Brah. Baik, terkait tokoh-tokoh saat itu ya, pada saat awal mula Islam, berkembang begitu ya, pastinya yang pertama itu adalah istri Rasulullah SAW sendiri begitu ya, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Pasti semua perempuan muslimah pasti akan mengacu ke beliau gitu ya, di mana beliau itu adalah seorang businesswoman yang sangat luar biasa, jago gitu ya me-manage bisnisnya gitu, yang kemudian bisa membantu Nabi menjadi support system bagi Nabi dalam menyebarkan dakwah begitu ya. Dan beliau bukan hanya berperan di keluarganya saja, tapi juga ke masyarakat atau sosial keagamaan waktu itu, begitu. Dan juga tentunya ada Fatimah binti Muhammad Iya. ya, yang beliau itu dijuluki sebagai, Ummu Abiha, di mana beliau mengambil peran untuk bisa memenuhi kebutuhan ayahnya di rumah, which is itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kita punya Asma binti Abu Bakar ya, putri, sahabat Nabi, putri Abu Bakar yang beliau ikut berkontribusi memberikan perbekalan untuk Nabi dan, ayahnya yaitu Abu Bakar ketika berperang waktu itu melawan Quraisy bersembunyi begitu ya. Dan juga kita punya Sayyidah Aisyah tentunya yang kontribusi dalam dunia pendidikan keagamaan itu Luar sangat biasa. luar biasa, begitu ya. Dan juga ada Ummu Darda, beliau adalah generasi kedua dalam menyebarkan apa, hadis gitu ya. Dan juga kita punya, Robiah Adawiyah pastinya juga yang mengenalkan kita tentang sufi ya, beliau adalah sufi perempuan, mengenalkan kita tentang bagaimana, cintanya seorang hamba kepada Tuhannya begitu ya. Dan juga ada juga Fatimah Al-Fihri begitu ya, yang beliau adalah, apa namanya, putri seorang apa, yang kaya raya menginvestasikan hartanya untuk membangun sebuah universitas begitu ya, Universitas Al-Qarawiyyin dan juga masjid-masjid di Maroko waktu itu gitu. Jadi, kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh itu akan sangat Banyak banyak sekali. sekali gitu sih, Mbak. Jadi luar biasa intinya jangan pernah kita untuk menutup diri, untuk belajar dari tokoh-tokoh itu sih. Mhm. Mhm. Jadi itu yang bisa kita teladani banyak sekali ya, yang Mhm. paling utama pastinya ada Khadijah istri Rasulullah, putri dari Rasulullah juga Sayyidah Fatim Aisyah, Fatimah ya, yang juga tentunya kita bisa bisa meneladani gitu ya, mhm. apa-apa saja yang dilakukan untuk peradaban pada saat itu gitu dan kita harus bisa menyikapinya dengan kondisi kita yang sekarang gitu. Nah, berkaitan dengan hal ini Mbak Nura, singkat saja gimana tantangannya? Tantangan kita sebagai muslimah ini untuk menghadapi perubahan dan juga perkembangan zaman yang terus-menerus berkembang ini dan juga ada nggak tren positif yang menggambarkan keterlibatan wanita, keterlibatan perempuan di berbagai bidang saat ini, gitu. Kunci pertamanya adalah stay relevan. Oke. Jadi stay relevan karena kita hidup di masa sekarang. Jadi kita sebagai perempuan harus memilih peran-peran yang memang dibutuhkan pada saat ini. Apa yang harus kita lakukan adalah tentu jika zaman dulu mungkin ke teknologi itu hanya didominasi oleh laki-laki gitu ya. Kita juga sebagai perempuan bisa mengasah keilmuan kita di sana. Sehingga bukan hanya laki-laki saja tuh yang berada di dunia sana Oke. gitu kan. Nah, sebenarnya, hal ini juga adalah, mengingatkan kita semua bahwa kita hidup di dunia ini gitu ya, eee, hanya karena dipandang bersaing dengan laki-laki, bukan berarti kita harus merasa bahwa kita harus mengalah ya. Tetapi ilmu ini sangat luas gitu kan, sehingga, dengan keilmuan yang sangat luas, kita semua memiliki akses yang sama dalam berpendidikan gitu ya. Jadi peluang-peluang pendidikan memang harus dibuka itu. Jadi di mana kita bisa berperan? Peran pemberdayaan di dalam pembangunan negara, kita ini berperan gitu ya, di dalam masyarakat. Siapa? Kalau di Indonesia nih baru-baru ini, yang terkena imbas dari kebijakan negara tentang gas misalkan, itu adalah perempuan. Kalau memang perempuan tidak mengambil alih,
Di dalam peran masa kini di kebijakan tadi Bu Ustazah sudah menyampaikan bahwa ada peran politik yang harus ada keterlibatan perempuan. Jika tidak bisa, maka peran-peran itu akan diambil alih oleh orang yang mungkin tidak pernah memikirkan betapa sulitnya untuk, mengolah dapur ngebul di dalam sebuah rumah gitu. Jadi mungkin itulah kurang lebih. Jadi kita harus stay relevan dan mengambil peran pada peran-peran perempuan pada masa kini. Oke, jadi kalau misalnya ada yang beranggapan perempuan jangan pinter-pinter, hey 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 gitu. Zaman terus berkembang nih, kita harus stay relevan gitu. Dengan juga kita tidak lupa untuk selalu meneladani kisah-kisah perempuan terdahulu yang juga memiliki peran-peran yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban dunia gitu. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah dan banyak sahabiah yang lain juga gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Nura, terima kasih banyak Ustazah Isna Sama-sama. sudah membagikan banyak insight untuk saya dan juga teman-teman di luaran sana. Dan saya yakin teman-teman di luaran sana juga mudah-mudahan pikirannya lebih terbuka lagi untuk menjadi wanita-wanita muslimah yang memiliki peran penting untuk peradaban dunia begitu ya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman di luaran sana dan jangan lupa untuk selalu saksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id karena selain episode hari ini masih banyak banget episode lainnya yang gak kalah menariknya. Dan akhir kata saya Fasya pamit undur diri. Selamat sore, selamat menikmati waktu berbuka puasa atau berburu takjil, nggak apa-apa ya. Silahkan langsung lari berburu takjil gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.